Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah dengan NIM 2011429953. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah testing dan implementasi dengan judul Strategi Implementasi Sistem. Definisi dari strategi implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan, merupakan realisasi sistem yang berdasarkan pada desain yang telah dibuat, merupakan tahap di mana sistem yang telah dirancang pada tahap sebelumnya diterapkan berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan. Dengan penerapan sistem yang dirancang, hasilnya dapat dioperasikan dan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan. Menerapkan rencana implementasi. Bagaimanakah kelengkapan infrastruktur yang sudah ada seperti seluruh jaringan, sistem kantor yang dipakai, sistem komunikasi, dan sistem penunjang? Seberapa besar budget untuk infrastruktur? Mencatat semua biaya untuk kebutuhan infrastruktur tersebut. Semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya. Anggaran biaya ini selanjutnya berfungsi sebagai pengendalian terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Apa infrastruktur yang harus disiapkan? Mencatat semua kebutuhan yang harus didapatkan atau dibeli. Fase implementasi sistem terdiri dari dua, yaitu fase konstruksi dan fase hantaran. Melakukan kegiatan implementasi. Yang pertama, pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, pemrograman dan pengetesan program. Ketiga, pengetesan sistem. Keempat, konversi sistem. Fase konstruksi. Tujuan dari fase konstruksi adalah membangun dan menguji suatu sistem fungsional yang memenuhi kebutuhan atau persyaratan bisnis dan perancangan. Yang kedua, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dan sistem yang ada saat ini. Pemrograman biasanya dikenal dengan aspek utama dari fase konstruksi. Akan tetapi dengan kecenderungan solusi sistem yang melibatkan perolehan dan pembelian paket perangkat lunak, maka implementasi dan integrasi komponen-komponen perangkat lunak menjadi aspek penting. Aktivitas-aktivitas dalam fase konstruksi ada 4. Yang pertama, membangun dan menguji jaringan, membangun dan menguji basis data. Ketiga, menginstal dan menguji paket perangkat lunak yang baru. Dan yang keempat, menulis dan menguji program baru. Membangun dan menguji jaringan. Tujuan dari aktivitas ini adalah membangun dan menguji jaringan komputer yang baru atau memodifikasi jaringan yang lama untuk dipakai sistem yang baru. Biasanya aktivitas ini dilakukan oleh para ahli telekomunikasi yang membangun jaringan. Pemilik dan pengguna sistem jarang dilibatkan pada aktivitas ini. Analisis sistem, perancang jaringan, dan administrator jaringan juga berperan pada aktivitas ini. Membangun dan menguji basis data. Tujuan dari aktivitas ini adalah membangun dan menguji basis data baru dan memodifikasi basis data yang lama agar bisa digunakan sistem baru. Pengguna sistem diperlukan untuk melakukan dan menyetujui hasil pengujian data. Hasil akhir dari aktivitas ini adalah struktur basis data yang belum dipopulasi, yaitu struktur basis data telah diimplementasikan, namun data belum dimasukkan ke dalam struktur basis data. Selanjutnya ada menginstal dan menguji paket perangkat lunak yang baru. Yang pertama, tujuan dari aktivitas ini adalah menginstal beberapa paket perangkat lunak baru dan membuatnya tersedia dalam perpustakaan perangkat lunak. Yang kedua, pemilik dan pengguna sistem tidak dilibatkan dalam aktivitas ini. Yang ketiga, output utama dari aktivitas ini adalah paket perangkat lunak yang telah diinstal dan diuji. Menulis dan menguji program baru. Tujuan dari aktivitas ini adalah menulis dan menguji seluruh program yang dikembangkan sendiri. Selanjutnya, perancang sistem bisa saja dilibatkan
Dalam aktivitas ini untuk mengklarifikasi perancangan program, persyaratan-persyaratan integrasi, dan dokumentasi program yang digunakan dalam penulisan dan pengujian program. Yang paling bertanggung jawab dalam aktivitas ini adalah pemrogram aplikasi atau tim pemrogram. Analisis sistem hanya berperan dalam mengklarifikasi kebutuhan-kebutuhan bisnis yang akan diimplementasikan oleh program. Output dari aktivitas ini adalah program baru dan komponen software yang masih bisa digunakan. Fase hantaran adalah fase untuk menghantar sistem baru ke operasi. Maksud dari fase ini yaitu melakukan suatu pengujian sistem untuk meyakinkan bahwa sistem baru bekerja dengan baik, mempersiapkan rencana konversi agar transisi bisa berjalan mulus menuju sistem baru, melakukan pelatihan dan dokumentasi bagi individu yang akan menggunakan sistem, mengkonversi sistem lama ke sistem baru dan mengevaluasi proyek dan sistem akhir. Aktivitas dalam fase hantaran ada 5. Ke-1, melakukan pengujian sistem. Kedua, mempersiapkan rencana konversi. Ketiga, menginstal basis data. Keempat, melatih pengguna sistem. Dan kelima, mengkonversi menuju sistem baru. Melakukan pengujian sistem. Tujuan dari aktivitas ini adalah menguji seluruh paket perangkat lunak baru untuk meyakinkan seluruhnya bisa bekerja dengan baik. Pengguna dan pemilik sistem harus dilibatkan dalam aktivitas ini walaupun sistem belum bekerja dengan baik. Pembangun sistem atau programmer juga harus dilibatkan dalam aktivitas ini untuk pengujian sistem dan pemecahan masalah yang timbul selama pengujian sistem. Program-program yang belum sesuai dikoreksi dan dimodifikasi. Mempersiapkan rencana konversi. Ke-1, setelah pengujian sistem dilakukan dengan sukses, selanjutnya adalah mempersiapkan sistem baru ke operasi. Kedua, maksud dari aktivitas ini adalah mempersiapkan rencana konversi rinci agar perpindahan dari sistem lama ke sistem baru dapat berjalan mulus. Ketiga, ada beberapa strategi yang umum digunakan dalam rencana konversi. Konversi merupakan proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Strategi paralel, direct cutover, pilot study, phase approach. Pertama ada strategi paralel. Sistem lama dan sistem baru sama-sama beroperasi untuk beberapa periode waktu, meyakinkan seluruh masalah-masalah besar di sistem baru telah diatasi sebelum sistem lama dihentikan. Strategi ini meminimalkan kemungkinan sistem baru tidak bisa diperbaiki. Strategi ini akan memunculkan biaya konversi karena menjalankan dua sistem secara bersamaan dalam periode waktu. Direct cutover menghentikan seluruh sistem lama pada suatu tanggal tertentu dan menempatkan sistem baru untuk operasi. Pendekatan ini sangat beresiko tinggi namun tidak memerlukan biaya transisi. Pilot study biasanya dilakukan pada sistem terdistribusi dengan beberapa letak geografi yang berbeda. Salah satu lokasi dilakukan penggantian menjadi sistem baru. Penggantian sistem dilakukan di salah satu lokasi sekaligus mengamati respon atau kinerja sistem yang baru. Ketika lokasi yang menjadi pilot project itu telah menerima sistem baru, maka lokasi lainnya juga mengikuti. Phase approach, konversi bertahap, yaitu masing-masing bagian sistem yang dikembangkan dikonversi bertahap. Setelah selesai dikembangkan, pengembangan sistem bertahap dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran dan sumber daya dalam penggantian sistem. Menginstal basis data. Tujuan dari aktivitas ini adalah memasukkan basis data sistem baru dengan data dari sistem yang lama. Pembangunan sistem memainkan peranan yang paling dominan dalam aktivitas ini. Konversi ke sistem baru. Setelah konversi, pemilikan sistem beralih dari analisis dan pemrogram menuju pengguna akhir. Analisis menyelesaikan aktivitas ini dengan melakukan rencana konversi dengan hati-hati. Tujuan dari aktivitas ini adalah mengkonversi ke sistem baru dari sistem lama dan mengevaluasi sistem akhir dan proyek.
Produksi dan pemeliharaan. Sistem dalam produksi yang pertama evaluasi, kedua revisi atau modifikasi, ketiga penggantian perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, dan prosedur, keempat koreksi kesalahan, kelima penyesuaian dengan kebutuhan baru, keenam peningkatan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya ada tahapan yang pertama definisi proyek berupa hasil akhir, laporan proposal proyek, studi sistem laporan proposal sistem, desain spesifikasi desain, pemrograman spesifikasi program, instalasi tes kinerja sistem, dan pasca implementasi, audit pasca implementasi. Berikut ini adalah salah satu gambaran berupa manajemen menengah atau senior, ada staff, manajemen sistem INF, analis sistem, dan programmer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.